Dalam 4 tahun terakhir, Indonesia dikejutkan oleh sejumlah kebakaran besar yang terjadi di kilang dan depo minyak milik PT Pertamina. Tercatat sedikitnya 8 insiden kebakaran terjadi di berbagai lokasi, antara lain Balikpapan, Dumai, Cilacap, Balongan, dan Pelumpang. Kasus-kasus ini tidak hanya menimbulkan kerugian materi yang sangat besar, tetapi juga akan mengancam keselamatan jiwa pekerja dan masyarakat sekitar. Dari perspektif Health and Safety Environment atau HSE, kejadian ini harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan kerja dan pengelolaan risiko di lingkungan industri minyak dan gas. Terdapat 3 hal utama yang perlu dianalisis juga, seperti identifikasi bahaya, pengendalian bahaya, dan penerapan standar operasional HSE yang memadai. Kilang minyak merupakan lingkungan dengan risiko tinggi. Beberapa bahaya utama yang harus diantisipasi adalah oleh PT Pertamina mencakup bahan mudah terbakar dan meledak seperti bensin dan LPG yang apabila terjadi kebocoran dapat memicu ledakan kebakaran. Kemudian gas bertekanan tinggi yang jika mengalami kegagalan sistem atau kebocoran dapat menimbulkan bahaya serius bagi pekerja dan instansi, serta sumber panas sistem kelistrikan termasuk percikan api dan peralatan kerja, hubungan pendek arus listrik, serta pekerjaan pengelasan yang tidak terkendali, serta kesalahan manusia akibat kelalaian prosedur, kelelahan saat bekerja, atau kurangnya pelatihan. Dan faktor eksternal sendiri juga memiliki dampak, misalnya cuaca ekstrim, seperti petir, atau aktivitas masyarakat di sekitar kilang. Masing-masing bahaya ini memiliki potensi yang menyebabkan insiden besar apabila tidak terkendali dan tidak bisa ditangani secara sistematis dan preventif. Pengendalian bahaya dalam sistem HSS dilakukan secara bertingkat dan pendekatan yang dikenal sebagai hierarki pengendalian risiko. Ada 5 tingkatan pengendalian yang harusnya diterapkan. Pertama adalah eliminasi, di mana menghapus total sumber bahaya dari aktivitas kerja, misalnya dengan menghindari pekerjaan pengelasan di dekat tangki bersih bahan bakar. Kemudian kedua ada substitusi, mengganti bahan atau proses yang berbahaya dengan alternatif yang lebih aman jika memungkinkan. Ketiga ada rekayasa teknik atau engineering control, yaitu menerapkan teknologi atau desain sistem yang dapat mengurangi risiko seperti pemasangan detektor gas, sistem pemadam kebakaran otomatis, ventilasi khusus, dan kartu pengamanan darurat. Dan keempat ada pengendalian administratif, menyusun dan menjalankan prosedur kerja aman, memberikan pelatihan HSE berkala, menetapkan rotasi kerja untuk mencegah kelelahan, serta mengatur izin kerja atau permit to work untuk pekerjaan berisiko. Dan kelima ada alat pelindung diri atau APD, mengharuskan pekerja menggunakan peralatan keselamatan seperti pakaian tahan api, helm, sarung tangan seperti antistatis, dan representator. Namun APTD adalah bentuk perlindungan terakhir, bukan utama. Dengan kombinasi kelima pendekatan tersebut, mungkin kecelakaan dapat ditekan seminimal mungkin dalam industri minyak dan gas. Penerapan standar HSE merupakan kewajiban yang tidak dapat ditawar. PT Pertamina wajib menerapkan sejumlah prosedur seperti permit to work system atau PTW, yaitu setiap pekerja yang berisiko seperti pekerjaan panas dan ruang terbatas harus memiliki izin resmi dengan penilaian bahaya yang menyeluruh. Kemudian Hazard Identification and Risk Assessment atau HIRA, yaitu penilaian risiko harus dilakukan sebelum setiap aktivitas untuk mengenali dan mengendalikan potensi bahaya, serta Emergency Response Plan yaitu ERP, yaitu perusahaan harus memiliki prosedur tanggap darurat yang disosialisasikan dan dilatih secara rutin kepada seluruh pekerja. Kemudian behavior based safety, yaitu budaya keselamatan harus dibentuk melalui pendekatan perilaku yang mendorong pekerja untuk saling membantu, mengingatkan, dan menjadikan keselamatan sebagai prioritas utama mereka. Serta audit dan inspeksi berkala. Peralatan sistem keselamatan harus diperiksa secara rutin untuk memastikan fungsi dan kelayakannya, serta mengantisipasi terjadinya kesalahan atau error. Dan terakhir ada pelaporan dan investigasi insiden.
Setiap insiden, sekecil apapun, harus dilaporkan, dianalisis, dan ditindaklanjuti untuk mencegah kejadian serupa. Selain itu, Pertamina harus mengikuti standar internasional seperti ISO 14501 untuk manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, serta standar American Petroleum Institute atau API terkait keselamatan kilang dan fasilitas yang menyimpan bahan bakar. Serangkaian kebakaran di kilang minyak Pertamina harus menjadi peringatan serius mengenai pentingnya pengelolaan risiko yang menyeluruh. Sistem HSE tidak boleh dianggap sebagai beban, melainkan sebagai investasi jangka panjang dalam menjaga keselamatan manusia, kelangsungan produksi, dan reputasi perusahaan. Dengan mengidentifikasi bahaya secara tepat, mengendalikan risiko secara sistematis, dan menerapkan standar operasional yang ketat, kejadian serupa di masa depan seharusnya tidak dapat terulang kembali. Budaya keselamatan harus tumbuh, tidak hanya sebagai kebijakan di atas kertas, tetapi sebagai komitmen bersama setiap individu di lingkungan kerja.